Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Alhamdulillah masyarakat sepertinya sudah mulai normal semua, kembali beraktivitas seperti biasanya. Jalan-jalan mulai macet, pasar dan mal mulai ramai, anak-anak mulai kembali ke sekolah, dan para pegawai mulai kembali bekerja secara normal. Tentu ini adalah sebuah karunia dan rahmat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan situasi ini terus membaik sehingga perekonomian masyarakat mulai hidup dan tumbuh kembali. Tetapi jangan lupa ya, berterima kasih kepada semua yang telah bekerja keras mendukung program penanggulangan COVID-19 tanpa kecuali. Teman-teman Matan TV, biasanya yang sederhana ini di kalangan banyak orang sering dipandang biasa-biasa saja dan sederhana. Tetapi sesungguhnya hal yang demikian justru memungkinkan menjadi besar. Jika yang sederhana itu sesuatu yang positif, ya okelah kita dukung dan dorong supaya tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga bermanfaat bagi semua orang di sekitarnya. Tetapi jika sesuatu itu negatif, tentu harus diwaspadai. Karena bisa saja yang awalnya biasa-biasa itu, tetapi kemudian tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat kita. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan sedikit sesuatu yang sederhana itu, tapi berbahaya. Misalnya penggunaan istilah tagut dan kafir yang sering diucapkan oleh penceramah-penceramah yang radikal dan ekstrim. Mungkin bagi orang itu biasa saja, tetapi sesungguhnya bisa berpengaruh pada diri seseorang yang mendengarnya. Misalnya, menganggap pemerintah, polisi, tentara, dan pegawai negeri dan anggota dewan sebagai tagut dan kafir. Padahal kedua istilah ini sama sekali tidak layak dilabelkan kepada mereka yang saya sebutkan tadi. Dua istilah ini memang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi perlu diketahui bahwa Al-Quran melabeli orang kafir dan tagut berdasarkan fakta hidup di masa tertentu. Al-Quran kan syarat dengan kisah-kisah masa lalu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Misalnya Fir'aun dan Namrud, yang keduanya sangat berlebihan dalam menempatkan dirinya sebagai manusia. Fir'aun di Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sementara Namrud di Babilonia menganggap dirinya penguasa segala-galanya di dunia ini. Begitu juga setan dan iblis dianggap tagut karena iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia dan keberatan atas keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia. Jadi iblis angkuh, sombong, dan tidak mau tunduk pada aturan Tuhan. Begitu juga setan dianggap tagut karena dia berjanji akan selalu menggoda manusia untuk berbuat kebatilan hingga hari kiamat. Nah, dua sikap ini menunjukkan bahwa keduanya berlebihan di dalam menempatkan dirinya sebagai makhluk. Karena itu Al-Quran mensifatkan mereka sebagai takut. Semuanya sombong dan angkuh dan tidak mau tunduk pada aturan Tuhan. Jadi takut itu artinya orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan menjadikan dirinya sesembahan. Dan mereka yang suka melewati batas-batas ketentuan Tuhan. Kata tagut berasal dari bahasa Arab, yaitu togo, fi'il madi. Itu kalau dalam bahasa Arab, artinya melampaui. Kemudian yatga, itu fi'il mudhari, artinya melampaui batas. Kemudian menjadi tagia, artinya orang-orang yang suka melampaui batas. Jadi kalau ada orang yang suka melampaui batas dan tidak mau tunduk pada aturan, ya itu dinamakan tagia, artinya orang itu tagut. Nah, jika kita berangkat dari makna ini, maka sesungguhnya mereka yang selalu mengatakan kepada orang lain tagut, sesungguhnya dialah yang tagut. Karena mereka tidak mau bersama-sama dengan yang lain dalam kebaikan untuk kepentingan bersama. Dan suka melampaui batas-batas yang telah digariskan. Masih ingat ketika Arab Spring di Timur Tengah pada tahun 2011? Ketika itu saya masih berdomisili di sana. Arab Spring yang dimulai dari Tunisia, kemudian merambah ke Mesir, Libya, dan negara-negara Arab lainnya. Setelah Tunis jatuh dan Presidennya Zainal Abidin meninggalkan negaranya, Hizbu an-Nahda yang dipimpin oleh Rashid Ghannouchi yang bersuaka selama puluhan tahun di Inggris karena dianggap oposisi, tampil menjadi pemimpin di Tunis. Ghannouchi memenangkan pemilu di negara itu.
Tetapi ironisnya Jamaah Ansarus Syariah di Tunis, salah satu jaringan kelompok radikal di sana, justru menuduh pemerintahan Rashid Ghannouchi sebagai tagut dan kafir. Padahal Hizbu an-Nahda ini manifesto politiknya adalah Islam berkemajuan. Ghannouchi menegaskan bahwa istilah tagut dan kafir yang dilabelkan kepada pemerintahnya adalah istilah yang menyesatkan dan menandakan kebodohan kelompok itu. Tagut yang sebenarnya menurut Ghannouchi adalah mereka yang lari dan menghindar dari keadilan serta tidak ingin berpihak kepada kebaikan bersama. Teman-teman Matan TV, penyebarluasan istilah-istilah seperti ini oleh kelompok radikal dan ekstrem sangat tidak bagus di masyarakat kita, apalagi di kalangan anak-anak muda. Karena mereka bisa terpengaruh dengan istilah ini sehingga mencipta suatu pandangan dalam dirinya bahwa yang lain adalah tagut dan kafir. Baru-baru ini seorang anak muda di Malang ditangkap oleh Densus karena merencanakan akan melakukan aksi bom bunuh diri dan penyerbuan ke kantor polisi. Yang bersangkutan diduga keras berafiliasi ke ISIS dan terpengaruh dengan narasi-narasi radikal seperti tagut dan kafir. Dalam pemeriksaan dan pendalaman terhadap anak muda ini, menganggap polisi sebagai tagut dan kafir. Padahal anak seumur itu yang masih berstatus mahasiswa belum semestinya berpandangan demikian. Oleh karena itu, jika kelompok-kelompok ekstrem dan radikal menganggap dirinya sebagai dai, semestinya menghindari istilah-istilah yang bisa memicu perdebatan dan memilih istilah-istilah yang menyejukkan sehingga masyarakat bisa rukun dan damai dalam kebinekaan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Please comment, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.